Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa hari ini. Kita coba lanjutkan tutorialnya ya terkait dengan pelaksanaan program beasiswa Kaltim khusus siswa ini ya, artinya stimulan siswa. Tidak lupa kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan pada sesi tata cara pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu simak. Yang pertama, perhatikan di bagian alamat utama yaitu beasiswa Kaltim Prof Go ID. Kita lihat dulu tata caranya, kita lihat dulu prosesnya ya, seperti apa. Kemudian jangan lupa, ini dia bagian terpenting yaitu informasinya. Kita pahami dulu. Ini dia ya. Untuk pendaftaran bagi siswa dimulai dari tanggal 5 Maret sampai dengan 15 April tahun 2024. Baik, dicatat baik-baik ya. Sedangkan mahasiswa tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2024. Nah, ini catat baik-baik ini tanggalnya nih. Jangan lupa alamat resminya, alamat websitenya dihafal ya. Yang beasiswa.kaltimprof.go.id. Tidak ada alamat yang lain selain itu untuk beasiswa Kaltim. Kita coba lanjut, saat ini kita masuk ke dashboardnya sekolah. Pastikan saat kita login ini sudah mendapat hak akses atau username dan password yang diberikan oleh admin dinas kabupaten, provinsi, kota maupun juga dari Kanwil Kemenak. Jadi kita sesuaikan dengan kewenangan masing-masing ya. Ini kita berikan contoh, kita sudah login. Tahap awal saat sudah login seperti ini ke alamat sekolah /beasiswa.kaltimprof.go.id, maka kita ingatkan kembali lagi bahwa siapa yang boleh didaftarkan di sini. Yang pertama adalah siswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan atau bersekolah di Kalimantan Timur. Itu kuncinya. Lalu yang harus kita perhatikan lagi adalah mereka memiliki data nilai, memiliki data dukung, lain-lain dan lain sebagainya. Kita mulai dari tahapan awal. Maka tahapan awal akan muncul seperti ini. Silakan lengkapi profil Anda terlebih dahulu. Mohon pihak sekolah silakan diisi dulu terlebih seperti ini ya. Isi nama kepala sekolahnya siapa, misalnya NIP-nya jika ada, ini opsional saja, kalau tidak ada lewatkan. Kemudian pilih kota kabupaten, misalnya ini saya pilih Kutai Timur. Kita pilih ini Sandaran. Nah, ini kecamatannya misalnya saya taruh ini misalnya saja ya. Nanti selebihnya diganti saja. Ini misalnya saja. Ini kita buat lintang bujurnya seperti itu. Nama operator nih penting nih. Nama operator misalnya saya buat. Nah, ini nama operatornya. Ini email operator, nomor handphone. Nah, ini juga jangan sampai nomor handphone ini enggak apa ya. Artinya ini penting sekali. Jadi inilah yang akan menjadi nanti naruh hubung kita media komunikasi antara pihak sekretariat beasiswa dan juga dengan sekolah. Kita update. Oke, jika sudah diperbarui maka kita bisa menggunakan fitur menu-menu yang ada yang lainnya. Tahap kedua, pastikan pilih grup diskusi. Tinggal klik. Ini dia. Lalu silakan masuk ke grup, ini join grup. Ini aplikasinya yang tersedia ini ya, silakan gabung. Itu tahapan-tahapannya. Tahap ketiga, nanti perhatikan tutorialnya dengan FAQ-nya atau frequency asked question-nya terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di situ ada troubleshooting-nya dan ada hal-hal yang nanti akan dibahas. Kita mulai masuk kepada data dari peserta didik. Ayo. Ini dia. Data peserta didiknya yang tahap ini. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport data peserta didik. Klik saja menu itu. Kemudian perhatikan. Penulisan tingkatan kelas itu berbentuk angka, numerik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 13. Ini ada pertanyaan kemarin. Apakah siswa kelas 1 boleh didaftarkan? Jawabannya boleh. Kan dimulai dari kelas 1 sampai kelas 13. Untuk kelas 13 ini untuk jenjang SMK ya. Yang ada program 4 tahun. Untuk pilihan bank yang tersedia hanya BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Kaltimtara.
Jadi pastikan pilihan dan penulisan bank harus sesuai ini ya. Ini huruf kapital semua. Penulisan jenis kelamin L, P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Jadi tulisannya seperti ini, huruf kapital juga. Jika kita sudah paham, dimulai dari bagaimana tata cara penulisan tingkatan kelas, kemudian pilihan penulisan nama bank, dan juga pilihan atau penulisan jenis kelamin, maka kita lanjut ke unduh template. Diunduh. Silakan disimpan gitu ya. Ini simpan. Kemudian kita coba yang sudah ada ini. Misalnya sudah disimpan, maka tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Template-nya hanya seperti ini ya. Jadi jangan nanti ada template-template yang lain. Dimulai dari nama lengkap, jenis kelamin, NISN, NIK, nomor HP, nama ibu, kelas, jumlah mapel, total nilai, nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Hanya itu. Jadi tidak ada lagi template atau kolom-kolom tambahan atau kalimat-kalimat tambahan di situ. Kita mulai dari tata cara ngisinya. Berapa banyak yang boleh didaftarkan? Ini pertanyaan kemarin ya. Jawabannya tidak ada pembatasan jumlah yang akan diusulkan oleh sekolah. Jadi silakan sekolah mengusulkan mendaftarkan ke aplikasi beasiswa Kaltim ini tanpa ada batasan, sebanyak-banyaknya silahkan saja. Kita akan memberikan penghargaan kepada anak didik kita yang memiliki prestasi akademik, non-akademik, dan lain sebagainya. Berikan kesempatan kepada mereka. Mudah-mudahan ya, harapannya kalaupun nanti dapat itu sudah bagian dari kebahagiaan kita bersama. Baik, kita tulis nama lengkap. Pastikan nama sesuai dengan nama di Dapodik, EMIS, atau aplikasi pendataan lainnya. Jenis kelamin seperti ini tadi. NISN di input, NIK sudah, nomor handphone sudah, nama ibu sudah, kelas naik kelas. Ini kita bagian sini ya, yang paling penting ya. Penulisan kelas, ini angka, jumlah mata pelajaran atau jumlah mapel, total nilai, dan ini. Saya berikan contoh seperti ini. Ada nilai yang namanya misalnya kita tulis ya, nilainya mata pelajarannya kita contohkan saja nih contoh. Di sini ada nilai pengetahuan keterampilan. Ini bagi yang menggunakan kurikulum 2013 ya, masih menggunakan dua nilai. Misalnya nilai pengetahuannya 95, keterampilannya 90. Maka nanti cara menuliskannya adalah untuk total nilai ya. Kita buat seperti ini. Ini kita tambah ya. Ini ditambahkan saja, dijumlahkan dengan pengetahuan dan keterampilan dijumlahkan. Ini sudah hasilnya. Lalu kita coba nih. Dari hasil yang ada kita bagi 2. Nah, inilah nilai total untuk mata pelajaran PKN. Jika nilainya ada 10 atau ada 11, 12, 13, dan itu tidak sama ya, setiap sekolah tidak sama, tiap tingkatan juga tidak sama. Jadi silakan sekolah yang mengetahui secara persis nilai yang dihimpun seperti apa. Nanti total semua. Misalnya ada mata pelajaran kedua, ketiga, lalu ambil di sini. Nah, ini nilai yang seperti ini. Totalkan semua, letakkan di sini. Nah, ini dia. Jadi posisinya dari sini letakkan ke sini. Gitu ya. Namun kalau untuk kurikulum merdeka biasanya nilainya langsung nilai akhir yang seperti ini. Dia tidak ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan tidak ada. Dia langsung nilai akhir saja. Maka nilai akhir yang akan dijumlahkan semua. Oke ya. Ini saya hapus. Untuk tabel. Tabel tidak perlu dikasih border, tidak perlu diberi border, garis, tidak perlu dikasih warna, tidak perlu diatur-atur yang lain sebagainya, tidak perlu dibuat bold dan lain sebagainya. Cukup biarkan seperti ini, di defaultnya saja ya. Normalnya saja. Jadi itu tadi cara buat nilainya. Tiap tingkatan beda. Jadi mata pelajarannya, jumlah mapelnya tidak harus mengikuti yang saya contohkan ini. Semua kembali dari sekolah. Oke. Lalu kita perhatikan. Total nilai. Karena satu nilai ini, nah ini ya, satu mapel. Hitungannya gini, satu mapel. Itu nilainya maksimal. Nih ya, ini 100 ini maksimal nilainya 100 nih. Nih. Maksimal 100. Nah, ini nilainya. Jadi kalau di sini ada 10 mapel, maka nilai maksimal nanti jika nilainya sempurna ya. Artinya peserta didik kita ini memiliki kemampuan luar biasa. Jadi, nilai sempurnanya
10 dikali 100, nanti totalnya adalah di sini posisinya 1000. Jika nilainya lebih dari 1000, maka dikatakan inputan total nilainya salah. Jadi seperti ini. 1 mapel maksimal nilai 100. Kalau 10 mapel berarti tinggal dikalikan. Jadi di situ. Ini contoh kalau nilainya sempurna. Sekarang nilai normal rata-rata seperti itu ya. Ada yang 100, ada yang tidak 100. Jadi intinya total jumlah mapel ini dengan total nilai tidak boleh lebih dari posisi di jumlah mapel yang seutuhnya. Ini contoh. Oke. Lalu nama bank. Nama bank ini hukumnya wajib ya. Saat nomor rekening kita tidak punya, kemudian tapi kita daftarkan, maka nama bank wajib diisi terlebih dahulu. Nanti nomor rekening bisa diisi 0 saja nanti ya. Diisi 000 nggak apa-apa. Nama pemilik nomor rekening ini juga sama. Bagi kita yang bingung, saat kita belum memiliki KTP atau identitas untuk membuat nomor rekening, coba koordinasi dulu atau konsultasi dengan bank. Nanti ada bank yang akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening bagi mereka yang belum memiliki batas usia yang cukup, dan juga mereka yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP-nya ya. Oke, ini sudah selesai, maka kita coba lanjut dengan upload. Nah, ini dia. Kita pilih yang tadi ya. Kita pilih. Kemudian kita ambil tadi. Ini. Oke, kita coba import. Ini dia. Loh, seperti ini misalnya. Tidak terdaftar, maka bisa diganti atau seperti apa ini ya. Tidak terdaftar di sekolah Anda, harap hapus data tersebut dari Excel. Oke. Kita ikuti. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Kita ganti. Nah, ini dia. Kita simpan lagi. Intinya kita coba ya. Kita ikuti saja satu-satu. Kita upload kembali. Ini dia. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah selesai. Jadi artinya terkadang kita sudah pernah mengisi data tersebut, lalu kita coba pernah hapus gitu ya, nanti akan terindikasi seperti itu, nanti sistem akan membersihkannya. Nah, berhasil. Nah, ini sekarang. Oke, ini sudah berhasil, maka timbullah data seperti ini. Jumlahnya nih ya, yang perhatikan ya. Total nilai 900, jumlah mapel 90, skornya berarti 90. Ini otomatis skornya nih ya, otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung-hitung yang lainnya, ini otomatis ada seperti ini. Kalau nilainya misalnya jumlah mapel yang 10, skornya menjadi 110 atau di atas 100, ini salah berarti ya. Itu akan nanti posisinya tidak akan dapat skor, tidak akan dinilai. Berarti total nilainya yang salah tadi berarti itu ya. Oke, sekarang kita coba ganti kategori. Seperti apa tata cara ganti kategori? Pertama, klik dulu nih ya. Pilih dulu yang di, nah, checklist dulu sini ya. Siapa yang mau diganti? Misalnya salah satu nama ABCD mau diganti. Oke. Kita dari prestasi akademik kita ganti menjadi prestasi non akademik. Oke, kita klik ganti. Nah, berhasil mengubah kategori. Saat berhasil mengubah kategori, lihat ya sebelahnya itu ada lagi menunya tugas. Nah, tampil dia seperti ini. Jadi otomatis, maka itu harus segera kita lengkapi, kita perbaiki. Kita mulai ya. Ini kita coba. Yuk, kita coba lihat. Kita lihat bawahnya. Oke, sudah menjadi prestasi non akademik. Maka kita coba lanjut ke posisi tugas. Ini dia. Nah, ini dia. Data belum lengkap, maka kita lengkapi. Baik, kita lengkapi. Nih ya. Kita baca lagi ya. Prestasi non akademik dibuktikan dengan sertifikat, piagam, atau penghargaan kejuaraan di bidang keagamaan, pendidikan, sains, seni budaya dan olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan atau Kementerian Agama Republik Indonesia, MUI Pusat, KONI Pusat dan atau pengurus cabang olahraga minimal tingkat provinsi. Nah, paham ya? Kategorinya, kategori juaranya 1, 2, dan 3 yang diperoleh tahun 2022 dan sesudahnya. Jadi yang 2021 nggak bisa ya, jadi harus 2022. Oke, ini sudah.
Kita cari, ternyata misalnya juara nasional. Oke, nah pilih juara 1, maka simpan. Maka tugas sudah selesai ya, berakhir sudah ini. Berakhir, kita kembali lagi ke peserta didik. Nah, ternyata kesalahan tadi nih ya, salah pengen dirubah lagi, maka silakan. Yang penting posisi di bagian tugas ini sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada lagi tanda apapun, maka boleh dirubah kalau ada terjadi kesalahan. Kita coba lagi, misalnya saya ambil ini yang paling baru ya, yaitu kembali ini, bersekolah kembali nih. Ini program paling baru nih. Kita ganti kategorinya. Nah, seperti apa sih programnya ini? Kita cek ya. Tugas. Kita lengkapi dengan kategori bersekolah kembali. Nah, ini dia. Bersekolah kembali itu dimaksudkan bagi siswa yang lanjut sekolah atau siswa kembali bersekolah. Artinya siswa yang kembali dari sekolah nih ya, dari putus sekolah, drop out atau tidak lanjut ke jenjang tingkat selanjutnya dengan batas usia tidak lebih dari 25 tahun saat pendaftaran. Ini saya berikan contoh nih. Tahun sebelumnya, tahun lalu, ada anak didik kita sebenarnya sudah lulus SD atau lulus SMP, namun belum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi lulus SD ini ceritanya nih, setahun belum melanjut ke SMP. Nah, tahun ini mau lanjut nih, boleh, silakan. Lalu sama dengan SMP yang sempat tidak lanjut, mau lanjut ke SMA, silahkan. Atau tahun-tahun sebelumnya anak kita ini, peserta didik kita ini kondisinya yaitu putus sekolah gitu ya, putus sekolah. Nah, saat ini kembali bersekolah, maka itu juga masuk kategori kita. Tinggal ditulis tahunnya, misalnya ditulis tahun 2021. Asal sekolahnya misalnya kita buat SMA N1 Karangan. Nah, seperti ini contoh. Kita tinggal simpan. Ini program baru ya, dan ini paling penting nih. Jadi pastikan sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada anak didik kita yang sampai hari ini belum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau putus sekolah. Ayo kembali sekolah. Beasiswa Kaltim memberikan peluang kepada teman-teman, memberikan peluang kepada masyarakat untuk bagaimana bisa mengenyam pendidikan secara utuh. Wajib belajar 12 tahun dijadikan landasan utamanya. Oke ya. Jika sudah selesai semua ini ceritanya nih. Oke, mungkin saya berikan contoh satu lagi ya, satu lagi nih. Oke. Kita ambil kategorinya daerah 3T, ya ini dia. Ganti. Oke. Ini sudah berubah, maka muncul lagi tugas nih. Selalu begitu ya. Kita klik tugasnya. Ini dia. Daerah 3T ini sudah ada wilayah-wilayahnya ya. Jadi sudah ada seperti ini, misalnya ada Mahakamulu, segala macam. Anggaplah kita ambil Kutai Timur. Maka kecamatannya sudah ada seperti ini. Dari Batu Ampar, Telen, Muara Ancalong, Bengalon. Seperti contoh Bengalon. Lalu nama desanya juga sudah ada. Jadi di luar nama desa ini tidak masuk ya. Oke. Nah, ini selesai sudah. Oke ya. Atau satu lagi deh, saya tambahin yang ini contohnya Hafidzah ini. Ini yang paling unik juga nih. Oke. Mohon maaf nih, ternyata tadi lupa kita berikan checklist kepada peserta didiknya. Nah, lupa kan? Kita ganti kategorinya. Oke, jadi kalau ketinggalan checklist di peserta didiknya, maka dia tampilannya pasti 500 error. Dia artinya ada yang kurang tuh, gitu ya. Kita kembali lagi ke tugas. Nah, ini kembali lagi tugas. Kita lengkapi. Ini dia ya. Sertifikat atau syahadah sekurang-kurangnya 1 juz yang diperoleh tahun 2022 dan sesudahnya dari lembaga terkait atau lembaga penyelenggara pendidikan Al-Quran. Sertifikat garis miring syahadah yang berbahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Nah, pastikan yang mengeluarkan ini adalah benar-benar lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki kewenangan atau memiliki latar belakang yang memang khusus dalam penyelenggaraan hafalan ini ya, hafid. Lalu tingkat hafalannya. Jika yang bersangkutan ini contoh kemarin ya, ada anak didik kita hafal juz 30. Hanya juz 30 gitu. Artinya itu tingkat hafalannya hanya 1 juz, bukan diisi 30 juz. Paham ya? Ada kan yang menghafal kemarin ya di juz-juz terakhir, di juz amma 30 juz, yang juz 30, maka itu hitungannya hanya 1 juz. Jadi silakan berapa juz yang dihafal, diisi saja. Misal 20 juz, silakan simpan.
maka selesai sudah tugas-tugas kita. Jadi ingat pesan kami, saat ingin merubah kategori, ganti kategori apapun, tinggal klik dulu ya. Berikan checklist dulu kepada siapa siswa yang mau dirubah datanya, kemudian ganti. Sekolah yang tahu dokumen-dokumen pendukung, sekolah yang tahu kondisi siswa, jadi sekolahlah yang nanti akan menetapkan siswa masuk kategori yang mana. Sekolah yang akan memberikan kewenangan, memberikan akses, memberikan kemudahan bagi seluruh peserta didik agar program ini bisa merata dan anak didik kita yang memang tadinya malu atau tadinya tidak memiliki akses internet yang cukup atau tidak paham dengan tata cara pendaftaran online, maka sekolahlah yang akan hadir menjembatani peserta didik kita semua untuk masa depan yang lebih baik. Kita berikan lagi sekarang. Yang ketiga adalah upload berkas. Nah ini dia urutannya ya. Nih tulisan informasinya, berkas belum diupload. Nah ini pastikan berkas diupload setelah seluruh data peserta didik masuk. Jadi sudah masuk dan ditutup paling lambat tanggal 15 April tahun 2024. Itu kalau tidak ada perubahan ya. Kalau nanti ada perubahan bisa ditambah waktunya. Kita lanjutkan. Tinggal di download. Nah ini download template dokumen satuan pendidikan. Tinggal kita download saja. Sudah selesai misalnya. Oke, kita cek. Jadinya seperti ini. Silakan pihak sekolah merubah ulang, memberikan kop suratnya, kemudian mengisi nomornya, lalu membaca baik-baik bahwa siswa itu benar-benar sesuai kategorinya, kemudian memberikan tanda tangan di sini. Selesai ya. Jangan lupa stempelnya ya. Setelah selesai semua, kembali lagi ke dashboardnya sekolah, silahkan diupload dalam bentuk PDF, maksimal ukuran filenya 1 MB. Jadi seperti itu. Kalau sudah semuanya maka selesai sudah seluruh pendaftarannya. Jadi tinggal nanti membaca FAQ-nya, tutorialnya tinggal dilihat, juknisnya tinggal dilihat. Silakan didistribusikan kepada masyarakat, distribusikan kepada orang tua siswa, dan juga bagi orang tua siswa atau wali murid ataupun siswa. Saat ini semuanya sudah dimudahkan, semuanya sudah melalui sekolah. Mari gunakan kesempatan ini dengan baik dan ayo lapor ke sekolah. Sekolah sudah menunggu di sana. Fasilitas internet sekolah akan hadir memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Oke ya, ini demikian yang bisa kita sampaikan dalam program dalam jenis tutorial beasiswa Kaltim yang edisi pelengkap kemarin. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa tata cara penghitungan nilainya dan segala macam. Maka pastikan teman-teman untuk melihat kembali video tutorial video tentang juknis siswa, dan bagi mahasiswa silakan dibaca terlebih dahulu juknisnya, pahami baik-baik, pilihannya ada 2, ada tuntas dan stimulan. Oke ya, nanti tunggu setelah edisi-edisi berikutnya. Baik, sukses selalu untuk semuanya. Jangan lupa bahagia untuk hari ini dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.